informasi dulu lah. Di sini kan belum ditandatangani oleh Pak Cahya. Ini di sini ada ketentuan terbaru untuk absensi, tapi memang belum ditandatangani, tapi udah dibahas jauh ini. Jadi saya coba untuk menginformasikan terlebih dahulu. Nah, ini yang aturan barunya. Nah, untuk aturan yang lama, ya, untuk aturan yang lama itu sebenarnya sudah berlaku di sebelum-sebelumnya, gitu ya. Jadi di yang kemarin ada potongan-potongan tersebut itu memang sudah berlaku. Mau dokumentasi, Pak? Dokumentasi. Enggak insya Allah. Enggak apa-apa. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari rekan-rekan terkait dengan absensi yang sebelumnya mungkin ada yang mau ditanyakan nggak? Ya, satu-satu aja. Nih Pak, saya mau sebentar. Saya mau ngomong. Jadi gini, kalau yang sebelumnya kan kita juga nggak pernah dapat laporan sebenarnya ya. Dulu cuma telat masuk 8:30, pulang 5:30, ya kan? Yang sebelumnya, yang dulu. Jadi belum ada yang seperti ini, gitu kan? Nah ini kan karena kita baru, ini kan pengen tahu isinya. Jadi saya minta Pak Diki itu menjelaskan dari awal yang aturan dulu seperti ini, yang sekarang seperti ini, yang dulu seperti ini. Jadi kelihatan perubahan yang kemarin sampai sekarang. Nah, terus yang kedua, kan ini belum disetujuin ya Pak ya? Ya kan? Jadi kan berarti kalau dikumpulkan kayak gini, boleh dong kita kasih masukan sebelum ditandatanganin. Itu berlaku nggak nanti kalau kita misalnya mengajukan? Makanya itu pengen lihat dulu itu. Iya sebentar. Ini kan dia kan langsung nanya, jadi ada urut-urutannya gitu Pak menjelaskannya ya kan, aturan yang sebelumnya dengan aturan yang sekarang. Terus kan karena belum ditandatangan, apakah kita boleh ngasih masukan gitu kan, seperti ini ditampung nggak gitu, apakah sudah baku gitu. Kalau sudah baku ya berarti kita kan nggak bisa ngasih masukan. Nah seperti itu aja sih. Jadi minta dijelaskan dulu, jangan langsung nanya apa yang mau ditanya, jangan gitu. Maksudnya Bapak presentasi dulu apa sih yang diisi, yang dari HRD mengenai absensi dan pemotongan. Nah, seperti itu. Jadi kita dengar, nanti baru ada pertanyaan kan itu. Ya. Ini untuk peraturan yang baru ya, untuk absensi yang baru. Kalau absensi yang sebelumnya memang sudah diberlakukan, yaitu per tanggal 21 September 2020, dan sebelumnya lagi sudah pernah ada, katanya waktu itu 7 tahun yang lalu ya. Di tahun 2020 saya juga belum ada di sini, apalagi di 7 tahun yang lalu. Apa pakai size-nya? Kurang Apa? Oh, masih di sini. Mira jangan Mir. Kira di mana? Nah, itu ya. Jadi untuk jam masuk itu nanti akan berlaku di jam 8 ya, seperti yang udah berlaku sejauh ini ya. Dan nanti ada keterlambatan itu 10 menit, dendanya itu 50.000 jika karyawan telat. Ya, 10 menit kompensasinya. Masa toleransi 10 menit. 10 menit Nah, ya. itu berlakunya kapan? Belum. Yang sekarang itu 15 menit. Yang 15 menit itu yang 7 tahun yang lalu ya. 7 tahun yang lalu saya kan Belum ya, belum berlaku baru nih. Kalau yang ini Masih 15 menit nih. ya, Jadi 8-15. 15 masih toleransinya. Sejauh ini masih ya. 10 menit. Oke, kemudian untuk yang departemen sales dan marketing, absen masuk di atas jam 8.10 harus menginformasikan kepada atasan langsung dan HRD ya, apa yang menyebabkan keterlambatan. Dan alhamdulillahnya sejauh ini sales dan marketing cukup bagus ya. Kalau misalnya Bu Irma atau Pak Rio atau Bu Intan, Pak Teguh gitu ya, selalu menginformasikan ke saya nih kunjungan mau kemana hari ini. Jadi saya tahu gitu. Alhamdulillah sih sejauh ini udah bagus sih kalau untuk di sales ya. Kemudian waktu kedatangan tadi belum dijelasin. Kita juga kalau telat, kita belum Empat belum dijelasin kalau telat empat. sama Adit. Adit dia telat ya. Nah, kompensasi. Nah, ini sebenarnya masih saya diskusikan ya. Ini yang belum belum final. Saya masih coba untuk didiskusikan ke
manajemen kalau bisa untuk ibu-ibu yang punya anak ya, yang anaknya itu lebih dari satu dan masih kecil-kecil, kalau bisa dikasih kompensasi kalau bisa ya. Saya lagi coba berbicara. Boleh kasih masukan juga Mas? Gimana Pak? Kalau misalkan gini, ini pengalaman aja sih aku dulu. Kalau misalkan jam kerjanya itu kita misalkan dihitung 12 jam atau berapa ya dari jam ini. Nah 12 jam itu kita fleksibelnya dalam artian gini. Kalau misalkan dia masuk jam 8.30 berarti dia pulangnya termundur, tapi 12 jam. Nah itu kan ini kan baru usulan ya. Apakah itu bisa diusulkan ke manajemen supaya ini, tapi kompensasinya adalah gini. Tapi aturan mainnya adalah kan mesti perusahaan juga kan harus menyeragamkan jam masuk, jangan sampai nanti jam oke kalau gitu gue masuk jam 10 aja, nanti pulangnya jam 7 nggak bisa juga. Misalkan batasannya jam paling lama jam 8.30 tapi pulangnya harus mundur juga 30 menit. Kalau bisa seperti itu, karena terkadang kan mungkin di jalan kita ada sesuatu yang tidak terduga, misalkan keretanya mogok atau kita misalkan ada kecelakaan atau sesuatu yang misalkan itu kan kasusnya nggak lebih dari 5% atau 10%. Nah, kejadian seperti itu bisa dikompensasi apa enggak? Atau misalkan gini, atau misalkan diberi kompensasi, diberi kejadian seperti itu boleh misalkan sebulan 3 kali. Kalau misalkan lewat dari itu baru dikenakan ice penalty atau seperti itu. Ini kan usulan aja boleh Pak. Waktu itu saya juga udah pernah coba berbicara ya waktu itu tentang fleksibilitas, flexible hour ya. Tapi memang sejauh ini sih memang itu belum diperbolehkan. Sejauh ini ya, tapi udah coba berbicara, tapi belum diperbolehkan. Jadi nanti di sini juga ada satu poin. Jadi kalau misalnya telat 8.10, mau nggak mau pulang juga 5.10. Tadi poin 6 ya? Makanya kan yang di poin 6 tadi. Iya. Ya. Baru kita menanggapi gitu kali ya. Yang udah Pak Riki susun ini bisa dijelaskan dulu, dibacakan dulu, baru kita menanggapi. Ya, jadi waktu keterlambatan yang mundur akan menjadikan waktu kepulangan juga secara otomatis menjadi mundur. Ya, semisal baru datang ke kantor 8.9, diwajibkan untuk pulang jam 5:09. Seperti itu ya. Dan kalau 8.15 maka pulang 5.15, tapi ya tetap dikenakan Potongan. Itu kan bukan kompensasi itu namanya. Tapi ya ini dari ya Ini ngapain kompensasi? Nggak usah dihapus. ini kebijakan dari manajemen. Nah kalau kalaupun ini mau berubah ya nanti saya harus bicara dulu. Nah, kalau ini mau di Kalau lembur gimana hitungannya? Menambah 50.000 ya? kalau lembur itu ada Kalau hitungannya kan sama-sama 173 dibagi 173 ya. Nah tapi kalau misalnya untuk lemburan ya, untuk lemburan itu harus diinformasikan ke atasan langsung, nanti ada form lembur. Jadi harus ngajuin iya, dulu? Iya harus ngajuin dulu, harus jelas. Di atas jam 5 pas langsung atau 1 jam kemudian baru hitung lemburan? Biasanya di atas jam 5 langsung. Iya, Sesuai. Tapi apa nih yang dikerjakan saat lembur itu apa? Itu enggak kalau Tapi biasanya kan kalau untuk Mas Adit udah diberlakukan ya, yang lembur-lembur itu biasanya udah diinformasikan kan ya sama Mas Adit ya. kan manajemen berubah Sejauh nih. ini. Manajemen berubah dalam artian sekarang itu kalau kita otorisasi untuk lembur itu levelnya manajer atau direksi. Kalau sejauh ini kan biasanya direksi nih. Misalkan pajak itu lembur atau keuangan lembur itu otorisasinya ke Pak Nanang. Nah, kalau di level yang lain, apakah nanti sesuai dengan struktur yang baru atau karena berubah kan ya? Atau nanti ada manajer baru, misalkan manajer operasional atau apa gitu? Sejauh ini sih masih yang Direktur. direksi ya. Direktur. Sejauh ini ya
masih belum ada perubahan. Tapi kalau misalnya memang mau lembur, ajukan, nanti diinformasikan. Kalau misalnya oke, baru dihitung. Kalau saya kan dalam posisi teknisi ya, zaman dulu suka nih tiba-tiba jam 9 malam hari Jumat bilang besok udah bikin operasi ya. Itu kan jam 9 malam, maksud saya WA direksi kan nggak etis juga kan ya. Kayak gitu gimana? Untuk besoknya maksudnya Iya, untuk hari Sabtu saya masuk suruh ya? habis besok hari Sabtu ya harus dampingin operasi. Itu udah pasti lembur kan? Itu kita harus nunggu ACC atau kita Yang biasa langsung sama jalan Mas aja Adit gitu? gimana? Sama Mas Adit sebelumnya gimana? Kalau kemarin-kemarin sih emang langsung jalan aja, cuman nggak pakai ACC. ACC justru kalau udah selesai bikin formnya baru. Iya? Seperti itu nggak apa-apa. Apa-apa. Nggak, takutnya nggak di ACC aja gitu. Tapi sejauh ini berjalan kan ya waktu sama Mas Adit ya? Berjalan, cuman kan maksudnya itu manajemen lama, Iya. manajemen baru berlaku nggak? Iya maksudnya. Sama Iya, kalau memang yang penting dihitung lemburnya. Kalau kerjanya gitu nggak apa-apa, yang penting dihitung lembur. kalau memang sejauh ini sudah berjalan ya nggak apa-apa. Jadi nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan. Kecuali misalnya memang yang belum diinformasikan nih. Kalau itu kan karena udah malam jadi udah nggak mungkin bisa menginformasikan kan. Tapi kalau misalnya masih siang atau sore sebelum pulang kerja, tapi ini kerjaannya kayaknya harus diselesaikan ya, diinformasikan terlebih dahulu. Itu case yang berlanjut di hari kerja. Case yang berlanjut. Maaf Pak, saya mungkin koreksi aja dulu supaya kita ini fokus pada aturan yang mau dijalankan. Mungkin Bapak bahas dulu deh, maksudnya aturan yang mau akan dijalankan. Boleh, Jadi boleh. kita fokus Iya, dulu. Iya, selesaiin dulu ya. Jangan ada yang nanya dulu, saya dulu, baru gua dari tadi gua diem aja. Itu tadi nanya, maksudnya suruh jelasin. Emang ada mana nanya mulu, emang ada diem apa? Nanya soalnya bapaknya ini bingung, makanya gue jelasin, jelasin dulu Pak. Lu pada nanya mulu. Kalau gue ingat, kalau gue nanti di klinik-klinik pas belakang, kagak inget, gue inget mau nanya, gue inget. Udah diam. Nah. Jelaskan dulu Pak. Ini juga ada sanksi nih untuk karyawan yang pulang tidak sesuai dengan ketentuan. Soalnya saya melihat, Bapak ini aturan baru ya? ya aturan baru. Saya melihat ada yang pulang sebelum jam pulang kerja. Kan kalau ada perbuatannya. Tanpa ada informasi, tapi ini untuk yang pulang ya, untuk yang pulang ini saya nggak ngasih apa, nggak ngasih apa ya, nggak dikasusin ya, maksudnya yang udah ya udah, tapi itu banyak. Kedepannya akan dikasuskan. Ya kalau misalnya nggak ada informasi, maksudnya sebelum Ya, pulang, berarti kan ada. iya. Tapi yang kemarin untuk yang ini saya nggak follow up ke atas, udahlah. Yang udah pulangnya jam berapa udah boleh pulang gitu ya, padahal belum waktu pulang. Itu banyak ternyata. Tapi ya udah biarin. Enggak, sini gue coffee. Saya Keterlambatan yang dilakukan selama 6 kali dalam 1 bulan itu akan dikenakan sanksi ya, sanksi teguran tertulis, SP1, SP2, SP3 Langsung. ya. Kalau misalnya 6 kali ya, 6 kali tidak berurutan. Oh, tidak berurutan. Tidak berurutan. Langsung SP1. Teguran dulu, teguran dulu, baru berjenjang. Ya, 6 kali ya. Kemudian keterlambatan 5 kali berturut-turut, ini 5 kali berturut-turut nih, itu langsung SP1. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu. Ya, kan bisa. ya, itu. Keterlambatan atau izin atau ketidakhadiran dikarenakan hal yang bersifat mendesak ataupun darurat diperbolehkan. Tentunya disertai bukti yang kuat ya, serta diinformasikan sesegera mungkin kepada atasan langsung dan HRD. Jadi kalau misalnya telat nih karena kenapa, itu diinformasikan aja, entah itu motornya bermasalah, entah itu keretanya mati ya lampunya, atau karena ada banjir atau hal yang lain, diinformasikan aja ya sebelum jam 8, sebelum waktu masuk. Bapak. Ya ke saya sama ke atasan langsung, dua-duanya. Ke Mas Adit juga boleh, sama aja. Sama ya. Kemudian ketidakhadiran pada jam kerja kantor yang dilakukan tanpa izin sebelumnya dianggap mangkir. Misalnya gini nih, misalnya hari ini saya masuk nih sampai jam 3 nih saya masuk.
nanti ada meeting jam 4:30. Jam 4:30 tiba-tiba saya sakit nih, nggak info siapa-siapa, langsung hilang. Dianggapnya mangkir sayanya. Itu sih makanya tadi pulang sebelum jamnya. Gitu. Ya, jadi maksudnya harus ada informasi. Kalaupun sakit nggak apa-apa sebenarnya sakit, tapi diinformasikan. Yang penting informasinya gitu. Informasikan ke atasan langsung, diinformasikan ke HRD, Pak, mohon maaf saya sakit, gini ya nggak apa-apa. Tapi kalau tiba-tiba hilang, tapi cuma ngomong misalnya, Mas Dimas, ntar kalau ada nyari bilang saya sakit ya, udah dulu ya, udah pulang deh sayanya, saya mangkir. Gitu ya. Ini potongan mangkir total gaji bagi 22 hari kerja. Itu kalau mangkir ya, berarti Jadi dihitung masing-masing orang bisa berbeda ya? ya, tergantung salarinya. Jadi dihitung 1 kali mangkir, seandainya ada mangkir ya, jadi nggak ada informasi nih, orang entah kemana gitu kan, totalnya nggak ada, itu dihitung mangkir, seperti itu. Sejauh ini sih itu aja palingan. Yang mau ditanya nggak? Saya mau tanya, saya justru mau tanya Mas, seperti tadi Bapak sampaikan tadi ya, kan sekarang aturan yang berlaku itu adalah tahun 2020 ya. 2000 yang saat ini berlaku? Ya. 2020 dan aturan yang 7 tahun yang lalu. Belum. Kita fokus dulu yang ke 2020 deh. Iya. 2020 itu kan di situ kan ada sanksi, ada pelanggaran. Betul. Ya kan? Nah itu aturan mainnya pun jelas. Misalnya masuk 8:30, ya kan, pulang 5:30. Iya. Nah tiba-tiba sekarang misalnya kayak kita yang hadir di sini kan mungkin dari hampir sebagian besar ini kan kena potong ya, potong gaji. Nah kalau misalkan yang diberlakukan itu ke acuan 2020, harusnya kita di sini mungkin nggak kepotong. Oke. Ya kan? Sebentar nih Pak. Ya. Tadi saya baru tanya nih sama Mas Adit, Mas sebenarnya mereka tahu nggak sih Mas dipotong 50.000? Tahu. Ya coba aja mereka Tahu. Sudah diinformasikan secara lisan. Nih, saya ada nih chatnya nih. Mas sebenarnya chatnya juga ada, ngomong langsung juga ada. Jadi maksudnya gini Mas. Gimana? Ya mungkin saya nggak mulai rasa ini juga. Jadi artinya begini. Kalau bisa kita rujukan yang ke tahun 2020, terus sekarang tiba-tiba ada perubahan, misalkan tadinya kan kalau di aturan 2020 kan itu proporsional ya pemotongannya. Oke, itu mungkin kita juga pasti tahu konsekuensinya. Kalau bisa kita telat, konsekuensinya kita tahu. Tapi kalau sekarang, misalkan dipotong 50.000, misalnya toleransi 10 menit, kita juga nggak tahu itu 10 menit atau 15 menit yang diberlakukan. Jadi aturan ini sudah sebelumnya sudah ada gitu. Tahu nggak nih Pak? Saya sendiri kan baru nih maksudnya ya. Jadi saya jujur aja saya kurang paham tentang yang sebelum ada saya. Tapi saya informasi dari Mas Adit memang sudah diinformasikan secara lisan dan tahu bahwa itu ada potongan. Ini ada WA-nya. Ada WA-nya. Saya juga udah ngomong secara lisan, sudah diinformasikan dan mereka tahu ada potongan. Gitu, tapi iya gimana? Ya, dari teman-temannya apakah informasi itu? Mohon maaf, terima kasih tadi atas penjelasan ketentuan yang udah Bapak jelasin sebelumnya. Ini Mira hanya mau ngasih saran dan masukan aja ke Bapak. Ada baiknya apabila setiap ada potongan seperti potongan telat itu dibuat perinciannya Pak. Dia jam berapa? Ini sekian, apa sekian. Jadi setiap individu itu nanti pastinya kan buat evaluasi kita bersama kan. Jadi nanti kita bisa ngeliat, oh ternyata jam segini telat ya, oh ternyata jam segini masih kepotong ya untuk hari ini, untuk minggu depan apa berapa, kayak gitu Pak. Untuk kedepannya nanti akan saya informasikan ya. Tapi pemotongan yang kemarin dilakukan ini 15 menit ya, yang sebelumnya kan diberlakukan 15 menit ya, bukan 10 menit ya. Jadi Besok 10 menit Pak. Sebelumnya? Kalau sebelumnya, maksudnya kalau yang sekarang? Yang sekarang
10 menit. Iya, maksudnya yang sekarang ini kan belum. Yang kemarin dipotong ini 15 menit. 10 menit per tanggal berapa? Mulai 10 menitnya per tanggal berapa? Nanti kalau udah tanda tangan. Per tanggal 21. Berarti 21 masih 15 menit. minggu ini 15 menit. masih 15 menit. Masih 15 menit. Pokoknya ini sebelum berlaku masih berlaku 15 menit. 15 Kalau menit. sudah tanda tangan nanti 10 menit. 10 Nanti menit. belum berlaku tuh 10 Iya menit. begitu loh. Gitu. Tunggu tanda tangan nanti di share nih per Iya, tanggal ini pasti. share. Ya. Potongannya berlaku. Oke. Hah? Potongannya berlaku. Iya berlaku. Potongan berlaku. Hah? Belum tanda tangan. Ya nanti setelah tanda tangan berlaku 10 menit. Kalau sekarang masih 15 menit. Ya kan Pak? Peraturan lama. Peraturan lama itu memang sudah dipotong. Jadi gini deh, saya mau saya gimana? Mungkin saya cuma maksudnya ini kan ada ya pasti ada masukan juga dari teman-teman. Iya. Kalau misalnya untuk masuknya itu tetap diberlakukan jam 8.15 itu bisa nggak toleransi 15 menit? Kalau itu kayaknya Nggak bisa. nggak bisa. Ya kan cuma masuk Gimana, Kak? aja. Ya. Maksudnya masih berlaku yang lama Soalnya kan ya? berat ngomongnya nggak bisa, saya jawab nggak bisa. Oke. Kalau yang berlaku yang lama kayaknya udah saya coba. Udah Setengah jam tapi ya doang. memang belum sih. Tadi ibu punya anak. Punya anak berarti. Punya anak bawa anak aja. Silent please, saya mau nanya. Iya sayang. Oh iya iya sayang. Oh iya. Nanya. Pak, maaf kalau misalnya jam istirahat tetap 12 ke 1. 12 ke Lebih dikit 1. gimana? Sama. Potong. Apa? Berarti harus absen. Oh enggak. Terus gimana? Kalau Ya harus sesuai waktu. Sejauh ini harus sesuai waktu aja gitu. Jadi jangan sampai nanti kalau misalnya ada atasan mencari ya di atas jam 1 gitu kan, nggak ada, nah itu baru. Oh iya Pak, Jadi benar-benar istirahat di jam 12, istirahat di hari Jumat. di hari Jumat masih sama. masih sama. Setengah 2 ya berarti ya? Setengah 2 sama. 11.30 kan sampai Kecuali gini ya, kecuali misalnya gini. Gini teman-teman, misalnya nih saya lagi ngerjain tugas sampai jam 12:30 misalnya ya. Ya mau ngomong kan balik ke 1:30 kan, itu diinformasikan aja ke atasan langsung dan kesar gitu. Atau misalnya jam 12:45 baru selesai nih karena udah urgent kan, itu harus segera disubmit misalnya kan. Ya nggak apa-apa, 12:45 istirahat, balik ke sini 13:45, tapi diinformasikan. Jangan sampai nanti pas dicari nggak ada gitu ya. Untuk waktu lembur itu kan rencananya nanti setelah jam 5 akan dihitung. Iya. Tapi kalau kemarin kan jam 7 dulu baru dihitung. 1 jam. Iya. Jam 7 dulu ya. Udah 1 jam dulu. Kemarin-kemarin Coba untuk jam yang ini dulu. nanti coba saya discuss lagi deh untuk lebih tepatnya lagi ya. Takutnya nanti saya salah, tapi sejauh yang berlaku yang saat ini ya dijalanin ini dulu sebelum nanti ada ketentuan yang baru gitu. Soalnya kalau kemalaman angkutan umum kagak ada kayak kemarin. Boleh. Setengah 9 kagak ada. Kalau kita Nanti saya bahas ya. Tapi yang berlaku saat ini ya yang sebelumnya yang sudah berlaku ya. Kecuali nanti ada hal yang baru gitu. boleh nanya ya. Iya. Kalau